Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik khususnya kelas 6 ya. Kasih dalam bahas IPAS bab 8 dengan topik C ya. Jurnal proyek akhir IPAS. Nah, pada bab ini Bu Guru akan menjelaskan apa sih jurnal proyek akhir IPAS. Pada bab-bab berikutnya kalian kan sebelumnya ya. Kalian kan sudah belajar tentang cara bagaimana mengerjakan proyek IPAS ya, yaitu dari memilih judul, mengajukan topik, mengajukan hipotesis, merancang, melakukan eksperimen. Nah, setelah kita melakukan itu semua, apa yang perlu kita lakukan untuk biar terarah ya, terencana gitu, kita perlu memikirkan jurnal proyek akhir IPAS atau laporannya ya. Sebelum masuk ke materi, mari kita lihat dulu percakapan beberapa orang di stasiun sama di dapur lagi ngapain ya kira-kira mereka. Ketika ada di stasiun, Pak, mengapa ada garis kuning di stasiun kereta? Pernahkah kalian yang pernah naik kereta atau mungkin pergi ke stasiun, pernah ya melihat ada garis kuning? Nah, ini garis kuning di dekat rel. Itu garis apa sih sebenarnya? Itu batas kita boleh berdiri atau tidak boleh melewati garis kuning ini ya. Karena berbahaya jika ada kereta api yang cepat bergerak mendekat atau lewat. Itulah kegunaan garis kuning ini. Tapi kebanyakan kalau kita lihat di stasiun ya, masih banyak orang yang berdiri mungkin bahkan melebihi garis kuning ini saat menunggu kereta datang. Nah, itu sebenarnya berbahaya sekali ya. Tidak boleh, kita harus di luar ya. Jangan melebihi ini, harus agak menjauh lah dari garis kuning. Kita sabar menunggu di tempat duduk. Nanti pasti keretanya akan berhenti kok. Kita tidak akan ketinggalan ya. Oke, kemudian yang ini. Karena dari masalah kemarin yang muncul yang sudah kita bahas itu salah satunya banyak orang yang tidak suka sayuran nih ya. Lebih baik dibikin variasi apa nih? Sepertinya perlu ditambah susu dan bayam. Nah, ini akan membuat es krim vegan atau es krim dari tumbuh-tumbuhan terutama sayuran ya. Oke, langsung saja ke materi ya. Apa itu jurnal? Agar semua hal yang kita lakukan dapat tercatat dengan baik, yang sudah kalian lakukan itu ya, sudah dieksperimenkan agar tercatat dengan baik, tidak lupa ya. Kalian memerlukan sebuah buku yang berisi semua hal yang berkaitan dengan proyek yang sedang dikerjakan. Jadi jurnal itu sebenarnya sebuah buku. Buku apa saja ya? Buku apa saja ya, kalian bisa pakai buku tulis atau mungkin kertas, HVS gitu kan. Intinya yang berisi semua hal yang berkaitan dengan proyek yang sedang dikerjakan. Misalnya ya, rencana proyek baik dalam bentuk, bisa bentuk dalam bentuk gambar, tulisan, catatan belanja keperluan proyek. Misalkan kalian mau bikin es krim, kan perlu beberapa catatan nota belanja ya, perlu dicatatkan juga bukti kalian sudah melakukan eksperimen itu, catatan aktivitas yang dilakukan, dan data yang didapatkan, hasil diskusi, foto-foto biasanya untuk itu ya, dokumentasi, dan sumber referensi. Jadi berisinya itu, jurnal itu isinya data-data pengamatan kalian berupa tulisan bisa, catatan-catatan, aktivitas, foto-foto ya, hasil pengamatan. Kemudian referensinya kalian dari mana saat membuat teori-teorinya gitu ya. Contoh nomor 2, mengapa memerlukan jurnal? Dengan memiliki jurnal, kalian bisa merencanakan dengan baik proyek akhir IPAS itu, bisa terencana, terarah, terukur, teruji ya. Kalian juga bisa memantau perkembangan proyek akhir IPA misalkan saat mengambil data gitu kan butuh beberapa hari atau beberapa bulan mungkin ya, tidak hanya sehari saat melakukan pengamatan atau pengambilan data itu. Nah, untuk memantaunya kalian bisa menuliskan di jurnal ya, karena di situ nanti ada tertera tanggal, waktu, kapan kalian mengambil data itu. Jadi bisa memantau nih, sudah berapa kali kalian mengambil data gitu, atau sudah berapa lama. Dan tidak kalah penting, jurnal bisa digunakan untuk melakukan konsultasi. Nah, kalau kalian mau melakukan konsultasi atau mungkin laporan ke pendamping atau guru atau mungkin orang tua juga bisa ya, dengan melihat jurnal kalian sudah sampai mana, apa kesulitannya, apa kendalanya, itu bisa diutarakan saat konsultasi ke bu guru begitu ya. Jadi itu penting sekali ya membuat jurnal. Apa yang perlu dicatat dalam jurnal? Nah, berikut ini contoh jurnalnya ini ya. Kalian bisa ketik di mungkin Microsoft Word
atau kalian pakai Microsoft Office gitu ya, atau mungkin tulis tangan langsung, atau zaman sekarang itu sudah memakai laptop, bagi kalian yang sudah bisa memakai laptop, kalian bisa mengetik ya di Microsoft Word. Microsoft Word itu seperti ini kalau kalian yang belum ya, tampilannya seperti ini ya. Misalkan kalian menulis jurnal proyek IPAS. Nah, kalian bisa diketik di Microsoft Word ini ya. Atau mungkin kalau mau tulis tangan silakan. Contoh ini, contoh bentuk jurnal membuat es krim vegan atau es krim dari sayuran ya. Contoh isinya apa aja, ini bagian-bagiannya dan ini contohnya. Judul, misalnya judulnya es krim vegan. Solusi bagi yang benci sayuran. Nah, bagi yang nggak suka sayuran nih, bisa alternatifnya kalian membuat produk berupa es krim vegan ya. Tujuannya untuk apa? Menemukan komposisi dan resep yang pas dalam membuat es krim berbahan dasar sayuran. Latar belakang itu alasan melakukan proyek ini itu apa? Itu namanya latar belakang. Kenapa sih kok perlu membuat es krim vegan? Nggak buat apa ya? Karena banyak orang yang tidak suka makan sayur dan karena katanya rasanya tidak enak, jadilah perlu membuat es krim vegan ini. Itu latar belakangnya. Hipotesisnya, dugaan sementaranya gimana? Oh, ternyata es krim vegan ini bisa menjadi solusi bagi orang-orang yang tidak suka makan sayur atau menjadi mau makan sayur, yang tadinya tidak suka, tidak mau makan sayur, nanti mau menjadi makan sayur, terutama anak-anak nih ya, yang nggak begitu suka sayur. Rencana kerja yaitu berisi rencana tugas dan pembagian waktunya. Contohnya Maret, minggu pertama, atau bulan apa gitu kan kalian memulainya. Yang pertama mencari resep es krim sayuran dari internet, berdiskusi, belanja bahan, atau mungkin wawancara pedagang-pedagang gitu ya bisa. Itu kan rencana timeline atau rencana kalian ya. Kalau bisa mungkin bisa lebih, bisa kurang karena ini rencana. Maret minggu kedua dan ketiga mencoba membuat es krim sayuran. membuat beberapa varian resep es krim sayuran yang enak, kemudian menguji coba es krim ke keluarga, teman-teman, dan guru ya. Kemudian Maret pekan keempat yaitu menyusun laporan proyek akhir IPAS. Kemudian alat dan bahan yang diperlukan apa untuk membuat es krim vegan ini? Ada panci, gelas, blender. Kemudian bahannya bayam, sayurnya memakai bayam ya, creamer kental manis, susu ya, susu evaporasi, mungkin ada tepung gitu, gula bisa ditambah ya. Tepung maizena gitu biasanya. Atau mungkin mixer juga pakai alatnya, biasanya untuk ngaduknya pakai mixer juga bisa. Tahapan itu berarti cara pembuat es krimnya bagaimana. Tahapan pembuatan es krim vegan yang pertama, cuci bersih bayam, kemudian blender haluskan ya dengan 50 ml air, sisihkan. Campurkan gula pasir, kemudian biasanya es batu juga nih, butuh es batu ya misalkan. Campurkan gula pasir, kemudian 50 ml air. Bagaimana kita tahu 50 ml airnya ya? Pakai alat, berarti di sini perlu adanya gelas ukur gitu alatnya. Dan creamer kental manis dalam panci, masukkan gula hingga larut. Ya, berarti dididihkan gitu kan. Kemudian jus bayam yang sudah dihaluskan tadi, jus bayam namanya ya, masak lagi hingga mendidih gitu. Campurkan susu evaporasi dan tepung maizena ke dalam gelas, kemudian aduk rata. Tuang panci hingga aduk sampai mengental gitu dan seterusnya. Kemudian perlu juga nih rincian biaya kan. Dengan membuat jurnal kita tahu sudah habis berapa sih dalam membuat es krim vegan ini. Isinya biaya yang dibutuhkan untuk proyek ini. Contohnya 2 kaleng susu evaporasi seberat 380 gram masing-masing 15.000, harganya 1 kaleng, berarti kalau 2 30.000. 2 liter susu UHT misalkan ultra gitu ya, 1 liter ya 18.000, berarti kalau 2 dikalikan 2 kan 36.000. 2 ikat bayam, 1 ikatnya 2.000, kalau 2 ikat berarti 4.000. Misalkan gula pasir butuh 500 gram, 1 kilonya itu atau 1.000 gramnya itu 18.000, berarti kalau setengah kilo cuma 9.000, dan seterusnya. Tepung maizena gitu, semuanya ditulis, semua yang sudah kalian belanjakan atau keluarkan ditulis semua di sini. Ini kan hanya contoh saja ya. Kemudian kalau sudah, data yang diperoleh berupa isinya informasi, hasil wawancara bisa, foto atau video kegiatan kalau kalian membuat
ini vegan ini berarti harus di video dari awal kalian menyiapkan bahan sampai hasil akhirnya seperti apa, harus ada dokumentasinya ya. Contohnya dari resep bisa menghasilkan 20 cup es krim, masing-masing cup itu yang berisi cup 50 ml ya. Dibuat 3 variasi es krim yang berupa red velvet dari bayam merah, Milky Way dari bayam ungu, Green Fairy bayam hijau. Bagus ya, ini nama-nama es krim, varian rasa es krimnya ya, menyesuaikan dengan warna merah, red, Milky Way itu berarti kayak ungu kebiruan gitu, Green Fairy yang warna hijau. Kemudian hasil uji coba es krim vegan kepada Dara, misalkan nama siswa atau temannya, es krimnya lembut, tidak terasa sayurannya enak, dan seterusnya. Setelah testimoni ya, ada yang ngasih testimoninya. Kemudian pengolahan data. Untuk membuat es krim vegan yang enak, dibutuhkan komposisi atau perbandingan susu dan ekstrak sayur sebanyak setengah kali 1 liter bagi 3/4 kali 50 ml. Jadi perbandingannya 1/2/1 gitu. Itu kan tadi tujuannya kan untuk menoleh perbandingan yang pas ya, biar es krimnya itu enak. Jadi kesimpulan itu menjawab tujuan dan menjawab hipotesis juga ya. Kesimpulan, es krim vegan merupakan salah satu solusi yang tepat bagi orang yang tidak suka sayuran gitu. Referensi itu sumber informasi online ataupun tidak yang kalian gunakan saat kalian melihat resep ini. Kalian melihat resep di YouTube misalkan, berarti kalian harus mencari sumbernya lewat YouTube. Bisa nggak kalian mencarinya? Contohnya seperti ini ya, kalian buka YouTube kalian sudah misalkan seperti ini ya. Saya ulangi cara YouTube. Nah, kalau misalkan cara membuat es krim tinggal diketik gitu kan, cara membuat es krim vegan. Nah, nanti di situ keluar. Nah, ini ya. Nah, misalkan ini kalian mau bikin es krim dari saya, caranya bagaimana? Klik kanan, kemudian copy link address. Atau kalau kalian pakai bahasa Indonesia biasanya mengcopy link alamat YouTube-nya itu ya, copy link address. Kalian buka Word, ini simbolnya. Kemudian ketikkan di sini, klik kanan atau Ctrl V. Nah, inilah alamat YouTube yang kalian tonton atau kalian jadikan referensi. Misalkan di sini tulisannya es krim variasi dari sayur sawi. Nah, begini ya cara menuliskannya seperti ini. Sudah paham ya? Ngerti ya? Oke, lanjut. Nah, itu contohnya ya. Kemudian ada lagi mungkin tempat makan kucing, otomatis sama. Ada tujuan, latar belakang, hipotesis. Kalian bisa baca ya di situ. Sama nanti juga ada referensinya. Nah, di sini ada hasil fotonya, kemudian referensinya. Garis kuning kereta. Kenapa sih kita harus peduli ya? Tidak melanggar aturan dengan melanggar batas. Nah, di sini juga ada semuanya hampir sama ya. Kemudian ada juga referensi begitu. Nah, semoga kalian paham ya. Nah, ini nanti bentuk jurnal proyek akhirnya seperti apa, dalam bentuk laporan tulis tangan atau mungkin tulis ketik kemudian di print. Kemudian dalam bentuk digital itu berarti ya diketik seperti ini ya. Di catatan dalam bentuk disimpan di HP, bisa di Microsoft Office, ada di Google Keep, dan sebagainya. Nah, itu ya cara membuat jurnal untuk proyek IPAS. Semoga kalian paham ya, dan tidak bingung lagi. Selamat belajar, tetap semangat, dan semoga sukses dimanapun kalian berada. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.